Berikutnya, Saudara, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto akan bicara soal isu pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Aris bilang tunggu tanggal waktunya. Saat ditanya soal isu surat Presiden pergantian Kapolri telah dikirim ke DPR, Aris bilang rotasi jabatan adalah hal biasa dalam tata kelola pemerintahan. Ia meminta masyarakat menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto dan tidak berspekulasi lebih jauh. Alah, tunggu tanggal waktunya. Tapi bener nggak sih Pak, udah diserahkan? Jabatan di dunia pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti kan begitu. Tinggal waktunya ganti Pak Presiden. Sudah dikirim ke DPR belum Pak? Udah, tunggu aja ya. Udah Pak, udah dikirim Pak. Sementara itu, Saudara, DPR membantah soal isu sudah dikirimkannya surat perintah Presiden terkait pergantian Kapolri. Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni juga membantah kabar adanya rencana penggantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bagus kok, cuman kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kenceng. Wajar kan, beliau udah 5 tahun gitu. Karena lama ya? Karena lama, orang ada yang nggak suka, ya ya dimaklumin aja. Pengen ganti? Ya mungkin karena udah 5 tahun ya, gantian lah misalnya gitu kan, ada bisa aja. Tapi kan ini kan aspek profesionalisme yang dilakukan oleh Pak Sigit. Dia kan bekerja luar biasa. Tai sama kau. Kalian sebagai serif disuruh di bawah menteri, terus kau keberatan. Sadar kau tuh digaji rakyat, pelaksana undang-undang, diatur oleh undang-undang. Yang punya negara ini rakyat. Berarti kau mau lawan rakyat. Dari sini bisa dinilai tindakan penghabisan. Kau pikir orang nggak berani juga seperti itu? Ingat, rakyat lebih banyak daripada kalian. Salah satunya saya juga siap mati sampai darah penghabisan. Apalagi yang mau disampaikan? Baik, Yang Mulia. Ya. Menurut para pemohon, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragam peristiwa yang justru sangat melukai rasa keadilan masyarakat, termaksud di dalamnya para pemohon. Beberapa ragam peristiwa hal mana dimaksud oleh para pemohon tersebut diantaranya kasus penembakan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak polisi, hingga pada dugaan intimidasi lagu bayar band Sukatani yang diduga dilakukan oleh 4 anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah, dan berbagai kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan ragam peristiwa sebagaimana diuraikan oleh para pemohon tersebut, menjadi bukti nyata bahwa institusi Polri saat ini benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Kapolri sebagai pimpinan institusi Polri, yang padahal Kapolri menduduki jabatan yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, yaitu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, persoalan nomor dalam pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Baik, terima kasih Pak Ketua Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Kapolri dan seluruh jajaran Kapolda dan semua pihak yang hadir dari pihak Polri. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Kapolri, saya anggota baru. Saya Mercy Kristi Barens dari fraksi PD Perjuangan Dapil Maluku. Saya mau mulai dengan yang pertama tentang reformasi kepolisian. Kemudian menguat isu tentang reformasi kultural. Ketika kita bicara tentang reformasi dari tubuh kepolisian, artinya ada something wrong di dalam institusi kepolisian, sehingga butuh direformasi. Reformasi artinya perubahan secara fundamental, perubahan secara strategik, dan perubahan secara mendasar. Sistemik, sistematis, dan terstruktur. Yang akan direformis, kami berharap dapat diukur, karena ini bahasa kultural, ini jangan kita ada di wilayah abu-abu. Kata kultural atau budaya di internal kepolisian mengatur sistem nilai, tata nilai, aturan, norma,
Ini harus diabstraksi turun sampai ke bawah sehingga ada indikator dan alat ukur yang clear, memastikan bahwa reformasi sistem nilai ini berjalan. Mengatur tentang sistem tindakan, Pak Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa ada banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang melibatkan oknum-oknum aparat kepolisian. Saya minta maaf, kasus pemerkosaan seksual yang baru terjadi di akhir tahun kemarin di Masohi, di Maluku Tengah. Kami mohon ditindak tegas, karena bukan saja mungkin yang terjadi di Masohi, bahkan di wilayah-wilayah lain yang ada di bumi Indonesia Raya ini. Termasuk kasus-kasus pembalakan liar, Pak Kapolri. Kasus-kasus pembalakan liar selama saya ada di Komisi 7, 10 tahun lamanya, banyak kayu-kayu ilegal yang keluar dari Maluku bisa kelolosan. Padahal ada Satpol Air. Kita berkoordinasi dengan Gakum LHK. Akhirnya kapal bisa dipantau, begitu GPS-nya hilang, muncul lagi, kemudian dipantau dan bisa ditahan di pelabuhan Jawa Timur. Sehingga kami berharap dari sistem tindakan ini harus direformasi juga secara tegas, secara internal. Tolong Kapolda Maluku, maaf Pak Kapolda Maluku mana? Kapolda Maluku, ya bisa diatensi ya yang disampaikan Bu Mercy ya. Yang terakhir ini berkaitan dengan kasus-kasus secara menyeluruh yang terjadi selama tahun 2025 khusus di tingkat daerah Maluku. Total kasus 4.544 kasus yang dirilis oleh kepolisian. Terbanyak adalah kasus korupsi, Pak. Kami mohon kasus korupsi ditindak tegas, tidak di PTS-kan, tidak di SP3-kan. Kami berharap ini ditindak tegas karena ini berkaitan dengan kasus korupsi APBD baik provinsi, kabupaten, kota, kasus korupsi dana bos, kasus korupsi dana desa. Dan ini angkanya cukup fatal. 46 kasus yang keluar dari Maluku secara keseluruhan. Khusus untuk kasus konflik sosial yang ada di Maluku, total selama tahun 2024 185 kasus, dan di tahun 2025 kemarin 90 kasus, Pak. Tapi yang lucunya, kepolisian menangani ketika sudah terjadi kasus. Di mana pencegahannya? Intelnya di mana? Dan seterusnya. Mau sabotase pemerintahan saya ya? Kalian ini mau menjatuhkan saya ya, begitu. Kemudian muncul usulan untuk mengganti Kapolri. Usulannya dari mana? Dari Menhan Syafri Samsudin. Kapolri atau Polri lah ya, institusi kepolisian yang tidak melaporkan, lagi-lagi tidak melaporkan ya penggeledahan di Rabu itu kepada Presiden. Nah, ini jadi satu concernnya Presiden. Karena dianggap tidak melaporkan dan lain sebagainya, ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan. Ternyata Menhan Syafri itu mengusulkan satu nama yang saat ini juga menjabat di Bintang 3 Polri, yaitu Kabahar Kam, Mabes Polri, Komisaris Jenderal Karyoto. Setelah bubar gitu ya, para peserta rapat, ada yang bisikin Prabowo. Pak Prabowo, Karyoto itu besannya KDM loh, Pak. KDM Mulyani. Oke. Nah, Prabowo respon, loh nanti kalau jadi Kapolri, Karyoto ini kerjanya bukan buat saya lagi. Saya juga bukannya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan, dan ini kemudian menjadi polemik ya, dan juga menjadi satu hal yang juga itu menjadi bagian dari beban yang saya pikirkan, dan itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota, bagaimana kalau saya mundur. Namun dari mereka juga banyak yang keberatan, dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut marut, dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab. Nah, inilah yang saya ketahui, saya cari informasi siapa sih penyidik R ini, ternyata dia adalah saya anggap sambil ketawa aja, ternyata ada juga di Indonesia ini ada penyidik Polri, ya, ada penyidik pegawai negeri sipil, ada penyidik tertentu, dan satu lagi ada penyidik Oslo seperti itu, ya. Ini ya penyidik ini yang mendampingi waktu RJ, dan lagi Damai Hari Lubis, Egi Sujana, dan Risman di kediaman Jokowi, ya. Padahal kediaman Jokowi itu bukan kantor polisi seperti itu, ya. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi bagi kepada masyarakat lainnya, ya.
yang ya saya dalam tanda petik mengatakan kriminalisasi seperti ini sudahlah, hentikan saja, jangan sampai terjadi lagi ya, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Kalau memang hak prerogatif presiden, tapi sekarang muncul rumornya cukup liar pergantian dari Kapolri. Menurut Anda sendiri, presiden sebenarnya mau ganti atau sebenarnya ada serangan politik di belakangnya? Ya, dua-duanya ada. Dua-duanya ada? Ya, saya melihat. Bukan masalah konsultatif politik di atas tadi disampaikan oleh Bang Rey? Saya kira begini ya, saya ingin menambahkan apa yang dikatakan Bang Susno tadi, bahwa sebenarnya soal penggantian itu kan hak prerogatif presiden. Nah, kemudian, tapi tidak tepat sekarang, tidak tepat dalam bulan ini. Kenapa tidak tepat? Saya melihat kalau ini diganti, pasti tafsirnya karena mentersangkakan FA. Iya. Nah, kalau mentersangkakan FA berarti ada kesan Pak Presiden tidak berkomitmen memberantas korupsi, ya kan? Dan untuk mentersangkakan FA itu tidak gampang. Dia mempunyai posisi yang strategis sebagai penegak hukum, dan ini apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari dalam rangka memberantas korupsi. Apakah dengan demikian Kapolri yang diganti ini tidak tepat? Nanti jangan sampai, hati-hati Presiden dalam mengambil keputusan. Hati-hati, ini adalah bisa saja nanti investasi politik yang jelek kalau diganti hari ini atau minggu depan. Tidak tepat waktunya begitu. Baik, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi kalau Bang Rey mengatakan ini sebenarnya memang mau diganti, cuman ada perdebatan di atas katanya, para elit di atas. Kapolri itu alat kerja presiden, ya. Jadi Kapolri secara konstitusi dia alat kerja penegakan hukum presiden, melayani masyarakat, menjaga keamanan, ya. Nah, sebagai alat kerja dia ternyata tetap dipakai, ya. Kalau orang alatnya itu cocok, ya, ini nggak akan diganti-ganti. Berarti cocok sekarang? Cocok, ya. Karena program dia ketika dikerjakan oleh pihak lain, ya, program pangan, ya, kan nggak begitu berhasil. Kalau cocok. Pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi belum ada disebut sebagai reformasi Polri kalau belum ada pencopotan Kapolri Jenderal Listio Prabowo. Namun demikian sebenarnya kan mekanisme pengisian jabatan Kapolri itu bisa dua hal. Yang pertama ada inisiatif Presiden untuk melakukan pencopotan dan penggantian. Yang kedua saya pikir Pak Listio Sigit Prabowo juga bisa mengambil inisiatif untuk berbesar hati untuk mengundurkan diri, karena kami yakin Pak Listio Sigit tidak perlu khawatir kalau beliau mundur, khawatir dianggap colong pelayu lungo gelanggang. Tidak, Pak, karena kami yakin di institusi Polri itu banyak, ya, polisi-polisi yang baik atau hugeng-hugeng yang baik yang bisa melanjutkan amanah dalam penegakan hukum di negeri ini. Karena kami meyakini, Pak, polisi bagi Republik itu adalah setengah masalah. Kalau masalah polisi ini bisa kita bereskan, insya Allah setengah dari masalah Republik ini juga sudah beres. Itu yang pertama. Yang kedua, di Yanma ini Pak, kami juga dulu pernah datang, tapi dengan elemen yang lain, 212 ketika itu. Salah satu tuntutannya yang sampai hari ini juga belum pernah ditindaklanjuti oleh institusi Polri, dan sudah pernah dijanjikan oleh Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo saat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI, ini tentang tindak lanjut kasus KM50 yang saat itu Pak Kapolri berjanji jika ada novum akan ditindaklanjuti. Dan perlu kami tegaskan, kami juga sudah mengirimkan novum berupa petunjuk-petunjuk bahkan bukti saksi yang telah dikompilasi oleh Pak Marwan Batubara juga dalam buku putih KM50 yang itu belum pernah diambil keterangannya baik oleh penyidik di tingkat penyidikan apalagi di pengadilan. Dan kami meyakini proses persidangan sampai pemberian vonis pada kasus KM50 itu hanya untuk melegitimasi skenario tertentu agar perkara ini dianggap selesai. Nah, karena itu janji juga sudah disampaikan Kapolri, novum juga sudah ada. Kalaupun ya Pak Listio paling tidak mengambil dua inisiatif. Kalau tidak mau mengambil inisiatif mengundurkan diri dari jabatan Kapolri, segera mengambil inisiatif untuk melakukan penyidikan ulang kasus KM50, karena sekali lagi
Tidak make sense, Pak. Persoalan itu dianggap pada 3 orang dan kemudian putusannya juga onslah. Janganlah kami rakyat yang memang bodoh ini semakin dibodohi lagi dengan proses penegakan hukum yang dinarasikan sebagai sebuah penegakan hukum, tapi kami membacanya dengan sangat gamblang, bahkan telanjang. Itu hanya orkestrasi yang dilegitimasi oleh proses penyidikan, penuntutan, bahkan vonis pengadilan. Dan yang terakhir, yang paling penting bagi kami, saya pikir kami ingin menjadi mitra, dan saya yakin juga institusi kepolisian ingin menjadi mitra kami, mitra aktivis, mitra rakyat. Karena itu jangan pernah ada. Selamat datang kembali di channel Menyala News. Salam NKRI, harga mati. Hadirin sekalian, warga negara Indonesia yang kami cintai dan kami hormati, pagi, siang, maupun sore hari, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air. Hari ini kita membahas satu berita besar yang mengguncang seluruh lapisan masyarakat yang menyangkut keamanan, penegakan hukum, dan arah kebijakan negara kita ke depan. Berita yang sedang hangat dibicarakan di mana-mana, Surat Presiden atau SUPRIS telah resmi sampai ke meja Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kabarnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan tegas akan segera mengganti Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menjabat. Bahkan, kabar terbaru menyebutkan sudah muncul 2 nama kuat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan paling strategis dan paling berpengaruh di tubuh lembaga. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Tempat kita mengupas tuntas isu yang paling hangat, peristiwa penting dan fakta tersembunyi dari dunia politik tanah air tanpa ada yang ditutup-tutupi. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman sebuah cuplikan video yang ada pengakuan yang sangat mengejutkan sekaligus luar biasa dari Jaksa Agung kita, ya, dimana teman-teman di tengah gempuran isu dan carut marut penegak hukum, ya, beliau membuka rahasia besar mengenai betapa beratnya tekanan yang dihadapi oleh institusi Kejaksaan Agung. Ya teman-teman, kita bayangkan saja beliau secara belak-belakan menceritakan pengalamannya saat menangani kasus-kasus besar di Indonesia. Yang pertama teman-teman, dia merasakan diancam dan di markasnya dirobohkan. Ya, di sini beliau pernah didatangi oleh oknum militer yang mengancam akan melutarkan gedung Kejaksaan Agung jika keluarganya tak dibebaskan. Namun dengan berani beliau menjawab, silakan saja, ini gedung milik orang rakyat dan negara. Selanjutnya teman-teman, dia juga memberikan, yaitu dia pernah didekati Jenderal Bintang 3. Nah, saat mengusut kasus korupsi sawit, ada tekanan dari belakang layar yang melibatkan intervensi Jenderal Bintang 3. Selanjutnya, diiming uang triliunan rupiah. Nah, ini yang paling gila teman-teman, dimana beliau mengaku pernah ditawari uang sebesar 2 triliun rupiah melalui perantaran agar sebuah perkara korupsi dihentikan. Namun beliau menolaknya mentah-mentah demi menjaga marwah institusi dan harga diri pribadinya. Ya teman-teman, ketika ditanya mengenai arah penegak hukum kita saat ini, ya terutama kasus-kasus kontroversial seperti kasus Tom Lembong yang dicurigai publik sebagai tebang pilih yang dicurigai, ya ini mengganti pemain korupsi lama dengan yang baru. Ya, dimana teman-teman Jaksa Agung menegaskan bahwa pihaknya hanya bergerak berdasarkan fakta hukum. Ya, beliau tidak peduli pada urusan politik ganti-mengganti pemain. Ya, dia berjanji teman-teman akan menyapu bersih siapapun yang berani korupsi. Ya teman-teman, kita lihat juga fakta-fakta lain yang membuktikan betapa mengerikannya motif kekuasaan di negara kita saat ini. Ya, dimana asalkan punya uang dan kekuatan, hukum mencoba dibeli dan diatur. Ya, ini adalah lingkaran setan yang dipicu oleh ambisi-ambisi segelintir orang yang tidak pernah merasa cukup atas kekayaan mereka, sehingga tega merugikan APBN, sektor timah hingga BUMN seperti Pertamina. Ya teman-teman, oleh karena itu situasi politik saat ini menuntut kita sebagai masyarakat untuk tetap kritis. Kita wajib mendorong dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran agar terus memberikan konsekuensi hukum yang seberat-beratnya bagi para koruptor yang tanpa pandang bulu. Ya, hanya dengan itu teman-teman, penegakan hukum yang konsisten, marwah keadilan Indonesia bisa benar-benar tegak. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai pengakuan berani dari Jaksa Agung yang menolak uang 2 triliunan ini? Apakah kalian optimis memberantas korupsi di daerah sekarang
akan tuntas. Ya teman-teman, mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini agar kita bisa bertukar pikiran bersama. Di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar banyak komentar teman-teman kita yang sudah memberikan juga tanggapannya, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Setia Budi. Di sini dia berpendapat teman-teman, rakyat acungkan jempol untuk Bapak Jaksa Agung, bongkar seluruhnya. Bapak jangan takut, rakyat mendukung langkah Bapak, maju tak gentar membela yang benar. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Siti Purmawati berpendapat, ayo tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah bersama Bapak, maju terus pantang mundur. Ya teman-teman, kita lanjut. Redmi juga memberikan tanggapannya. Ya, inilah pahlawan sejati di era sekarang. Lanjut Pak Kejagung, rakyat bersamamu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Siti Arfiah beranggapan, ya masih ada orang yang baik dan jujur, makasih Pak Kejaksaan Agung. Ya teman-teman, kita lanjut. Heri Mutiara juga memberikan tanggapannya. Ya di sini dia berkomentar teman-teman, mantap Pak, maju terus berjuang dalam kebenaran. Ya teman-teman, kita lanjut. Linda Mustika juga memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Ya di sini dia berpendapat 2 triliun ditolak oleh Bapak. Bapak memang hebat, dunia sembuh hanya sementara, semua selalu buat Bapak Jaksa Agung. Bapak Burhanuddin sehat panjang umur. Ya teman-teman, Syahri juga memberikan tanggapannya. Di sini dia berpendapat semoga Bapak Kejagung khususnya dalam lingkungan rahmat Tuhan diberi kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya teman-teman, kita lanjut. Sudarto juga memberikan tanggapannya, yaitu contoh pejabat yang amanah, sikat habis para koruptor yang ada di eksekutif dan legislatif. Disitulah tempat koruptor yang bermain. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mujo memberikan tanggapannya, maju terus Bapak Jaksa Agung, uang bukan segalanya, tapi kita hidup ada yang tidak bisa disuap dengan uang. Pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Aset memberikan tanggapan, ya harga kehendak rakyat dan Presiden Prabowo, korupsi harus musnahkan di negara kesatuan Indonesia. Terima kasih Bapak Jaksa, harga sumpah rakyat kepada korupsi hukum mati dimiskinkan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Marju berpendapat, maju terus Kejagung pantang mundur, siapapun orang yang korupsi tangkap dan adili rakyat bersamamu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ars memberikan tanggapannya, maju terus Pak, jangan biarkan negara ini hancur oleh ulah orang-orang berduit. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan jatuh kepada orang yang hanya mementingkan golongannya sendiri dan rakyat makin melarat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Pait Diokromo memberikan tanggapannya, sebagai warga negara kami mendukung Kejagung maju terus, pantang mundur untuk kebenaran dan tetap teguhkan hati. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nini Krusmuni memberikan tanggapannya, mudah-mudahan Bapak Kejagung jujur sampai dunia akhirat. Ingat Pak, Allah Maha melihat segala apa yang Bapak perbuat. Kejujuran adalah menyelamatkan dunia sampai akhirat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Joli Zohnel memberikan tanggapannya, semoga Jaksa Agung ini benar-benar serius dan mengungkapkan kasus-kasus hukum dengan tuntas. Ayo kita dukung Jaksa Agung ini agar kebenaran dan keadilan sedikit dirasakan masyarakat. Semoga beliau selalu disehatkan dan dalam dilindungannya agar tetap aman di dekatnya. Ya teman-teman, kita lanjut. Handayan juga memberikan tanggapannya. Di sini dia berpendapat, jangan takut mati Pak Jaksa Agung, hidup cuma sekali, tunjukkan kumisnya seperti Antasari. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.